Enak banget pagi-pagi gini keliling sambil naik motor lewat sini aja. Dan kayaknya jalannya enak dan mulus ini. Hehehehe. Waduh waduh. Aduh. Waduh, kenapa itu? Mas Hanif, nggak kenapa-napa kan? Alhamdulillah Mbak Mur, nggak kenapa-kenapa. Walaupun kaki saya sedikit sakit ini. Makasih ya Mbak sudah nolongin saya. Iya, sama-sama Mas. Sudah seharusnya kita saling tolong-menolong. Lain kali kalau lewat sini hati-hati Mas. Kayaknya sih jalannya emang licin. Nanti deh saya coba laporkan ke Pak RT biar jalannya segera dibenerin. Iya Mbak, saya setuju. Takutnya nanti memakan korban lain kalau tidak segera diperbaikin. Apalagi jalan ini kan sering banget dilewatin banyak orang. Itu juga yang saya takutkan. Kasihan kalau nanti sampai ada korban lagi. Ya udah Mas kalau gitu. Saya mau pergi ke rumah RT dulu ya. Monggo, monggo. Oh, oke Mbak Mur, silahkan. Monggo, monggo. Akhirnya sampai juga di rumah Pak RT. Tapi kok pintunya tutup ya? Moga aja deh orangnya ada. Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum. Kira-kira kemana ya orangnya? Tuh nggak ada jawaban sama sekali. Aku coba tunggu 3 menit dulu deh. Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum. Ini kayaknya Pak RT lagi nggak ada di rumah deh. Ya udahlah, aku pulang aja kalau gitu. Sayur segarnya. Sip, pas nih, mumpung ada tukang sayur. Beli dulu ah. Mbak Mur, monggo mau beli apa Mbak? Seperti biasa Mbak, ini sayurnya masih segar semua. Kangkungnya apa ada Mbak Ti? Kangkung mas selalu ready Mbak Mur. Emang mau beli berapa ikat? Beli 1 ikat aja Mbak. Nanti mau saya masak oseng-oseng kangkung. Enggak Mbak Mur, ada lagi yang mau dibeli? Oh iya, sekalian lengkuas, cabai, bawang putih, dan bawang merahnya Mbak. Sudah cukup, itu aja. Iya Mbak Ti, udah cukup itu aja. Baik Mbak Mur. Ngomong-ngomong, tadi habis dari mana Mbak? Kok nggak kayak biasanya datang dari sebelah sana? Oh, tadi aku habis jalan-jalan di sekitar sini. Terus pas jalan di depan rumah Bu Inga, ada orang jatuh dari sepeda motor. Kayaknya sih karena jalannya licin. Terus tadi sempat mampir juga ke rumah RT. Sekalian mau aku laporin soal jalan itu. Tapi kayaknya Pak RT lagi nggak ada di rumah. Ya udah, akhirnya nggak jadi. Oh, jalan di depan rumah Bu Inga. Itu mah udah sering Mbak, orang lain jatuh di situ. Loh, iya kah? Kenapa nggak dilaporin ke Pak RT? Udah kok Mbak, udah banyak orang yang lapor ke sana.
Tapi tetap sama aja. Lah, apa sama Pak RT gak dibenerin jalannya? Sudah kok Mbak, sudah dibenahin sama Pak RT. 1 hari aman. Tapi besoknya licin lagi. Gitu aja terus. Katanya orang-orang sih ya, karena Bu Inga sering nyiram air di jalan itu. Air? Bukannya aman toh Mbak, kalau cuma air doang. Iya, harusnya aman aja. Tapi entah kenapa setiap kali Bu Inga nyiram air di situ, kata orang-orang sih jalannya jadi kayak mengkilap dan licin gitu. Kayak ada minyak-minyaknya gitu loh. Jadi yang disiram Bu Ingah di jalan itu bukan air, tapi minyak. Air, Mbak. Lah, terus Bu Ingah udah ditegur sama orang-orang belum? Tiap ada orang yang mau negur Bu Inga, dianya itu selalu lari cepet-cepet masuk ke rumah. Waktu pintu diketok, Bu Inga nggak mau keluar. Jadinya orang-orang tuh udah pada males. Waduh, parah juga ya. Takutnya nanti kalau gitu terus yang ada bakal nambah korban lagi Mbak. Nanti deh, aku coba ke rumah Bu Ingah langsung. Moga aja nanti orangnya mau diajak ngobrol. Iya Mbak Mur, coba aja dulu. Siapa tahu dianya mau. Soalnya dari dulu sampai sekarang tuh belum ada orang yang sampai ngomong dan negur dia. Tiap kali mau negur, ya itu pasti dianya langsung lari. Kayak habis malingnya aja. Ada-ada aja Mbak Tini. Ya udah Mbak, jadi total sayurnya tadi berapa? Total semuanya 20.000 Mbak Mur. Oke, 20.000 ya. Ini uangnya Mbak. Ya udah Mbak Tini, aku pamit dulu kalau gitu. Monggo, monggo. Nggih Mbak Mur, makasih. Monggo, monggo. Saatnya buang air cucian. Hehehehe. Sepi. Aman ini kayaknya. Itu kayaknya Bu Inga deh. Bu Inga. Waduh, ternyata ada orang lihat. Bu Inga. Kabur. Jangan kabur. Assalamualaikum Bu Inga. Tolong buka pintunya Bu. Saya mau ngomong sama Ibu bentar aja. Ngapain sih orang aneh ini di sini? Kayak nggak ada kerjaan lain aja ngurusin hidup orang. Bodoh amat lah, aku tinggal tidur aja. Lagian nanti kalau dia capek pasti juga pergi sendiri. Halo Bu Inga. Saya tahu Ibu ada di dalam loh ya. Oke, aku tunggu di depan sini ya. Memang bikin kesel Bu Inga ini. Udah ditungguin dari tadi nggak mau keluar juga. Padahal niatku kan cuma mau ngomong baik-baik. Daripada aku nunggu terus di sini, nggak ngapa-ngapain. Mending aku pulang aja lah. Lagian kan belum masak juga. Akhirnya sampai rumah juga. Saatnya masak kangkung. Wah, sedap nih kayaknya. Bentar deh. Jadi keinget punya lagi ya. Nanti kalau aku cuma diam aja dan gak negur Bu Inga, dan akhirnya ada korban lagi, aku juga yang salah. Sudah tahu salah,
dan merugikan orang lain, tapi aku malah diam aja. Nanti malam deh, aku coba pergi ke rumah Bu Inga lagi. Udah jam 7 aja. Ya udah, aku pergi ke rumah Bu Inga sekarang deh. Jam berapa ini? Sudah jam 7 malam aja. Tadi aku tidur berapa jam memang? 6 jam. Lama juga. Lapar banget perutku. Beli makan dulu ah. Ya ampun, Bu Inga. Tolong. Ya ampun Mbak Mur, itu kenapa ibunya? Nggak tahu, Mas. Tadi waktu aku kesini, dianya udah kayak gini. Ya udah, kita gotong masuk ke dalam rumah aja Mbak. Tolong bantu saya. Ayo Mas, ayo kita gotong masuk ke dalam. Aduh, sakitnya kepalaku. Mas, Mbak, tadi saya kenapa? Tadi Bu Inga saya temukan sudah pingsan di jalan depan sini. Terus saya angkat sama Mas Anip. Mungkin itu karma yang layak saya terima karena telah berbuat buruk dan mencelakai orang-orang yang lewat jalan di depan sini. Tadi itu saya sebenarnya mau beli makan di warung Bu Sri, tapi malah kepleset karena ulah saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih sama Emas dan Mbak karena sudah nolong saya, dan sekaligus saya juga minta maaf atas perbuatan buruk saya sebelumnya. Iya Bu Inga, gak apa-apa. Untuk selanjutnya tolong jangan diulangin ya Bu. Ngomong-ngomong, kenapa kok sampai Bu Inga buang air cucian yang ada minyaknya ke jalan? Saya itu kesel Mas sama orang-orang yang lewat depan sini pakai motor karena bikin berisik. Jadinya saya buang air cucian yang ada campuran minyaknya di situ. Biar orang-orang pada kapok gak mau lewat sini lagi. Tapi dengan kejadian ini saya sadar bahwa perbuatan saya bisa berakibat fatal untuk keselamatan orang-orang yang lewat sini. Dan saya janji gak akan ngulangin lagi. Alhamdulillah, kalau Bu Inga sudah mengakui kesalahannya. Ya udah Bu, kalau gitu saya pamit dulu. Monggo. Kalian saya juga ikut pamit dulu Bu Inga. Monggo. Iya Mas, Mbak, monggo.